Inter Milan menyalip Juventus dan AS Roma dalam daftar ranking UEFA terbaru berkat pencapaian mereka ke final Liga Champions 2022/23. Hal ini dikonfirmasi oleh sistem peringkat Badan Sepak Bola Eropa via calciomercato.com, bahwa Inter kini berada di posisi 8, tertinggi dari tim Italia lainnya setelah naik 3 peringkat dari posisi sebelumnya yang berada di peringkat 11. Adapun posisi puncak ditempati juara Liga Champions musim lalu, Manchester City. Nilai kemenangan di Liga Champions lebih berharga daripada kemenangan di Liga Eropa dan kemenangan di Liga Eropa lebih berharga daripada Liga Konferensi. Tim juga mendapatkan poin berdasarkan kualifikasi untuk fase grup dan untuk setiap babak kompetisi yang mereka lewati. Nerazzurri membuat lompatan signifikan yang membawa mereka ke peringkat 8 berkat kesuksesan mereka di Liga Champions pada 2022/23. Adapun AS Roma, setelah perjalanan mereka ke final Liga Eropa kini berada di peringkat 9, naik 1 tangga dari peringkat 10. Juventus menjadi klub terbaik ketiga Italia di Eropa, di posisi 10 dalam daftar, atau turun 2 tingkat dari posisi sebelumnya. Klub Serie A lainnya, Napoli berada di urutan ke-18, naik 1 posisi dari musim lalu, Atalanta peringkat ke-25, naik 3 peringkat, sementara AC Milan mendarat di peringkat ke-33, 4 posisi lebih baik dari sebelumnya. Gelandang Udinese, Lazar Samardzic segera menjadi pemain baru Inter Milan. Dia akan menjalani tes medis dengan Nerazzurri pada Sabtu, tanggal 5 Agustus tahun 2023. Sebagaimana dilansir Gazzetta dello Sport, kedua klub telah mencapai kesepakatan penuh perihal transfer Samardzic dan tes medis akan segera dilakukan sebelum penandatanganan kontrak dengan Inter. Negosiasi transfer Samardzic ke Inter berjalan lancar. Saat ini direktur klub sedang bekerja menyiapkan kontrak sang gelandang. Meskipun penyelesaikan semua dokumen akan memakan waktu, namun idealnya sang pemain akan menjalani tes medis dengan Inter antara besok dan Sabtu. Samardzic bahkan sudah memilih nomor punggungnya di Inter, kemungkinan akan mengenakan nomor 24, seperti yang ia kenakan di Udinese. Lazar akan menjadi satu-satunya gelandang berkaki kidal di Inter, yang membuat Inzaghi memiliki kedalaman skuad berkualitas di lini tengah, hal mendasar untuk musim ini, di mana prioritas klub adalah memenangkan Scudetto. Menurut laporan sebelumnya dari Di Marzio, Samardzic bergabung dengan Inter dengan status pinjaman berbayar sebesar 4 juta euro disertai kewajiban pembelian seharga 16 juta euro plus add-on 2 juta euro. Dengan demikian, Nerazzurri akan membayar total sebesar 22 juta euro jika semua add-on diaktifkan. Dikirimnya gelandang muda, Giovanni Fabian ke Udinese juga merupakan aspek kunci dari kesepakatan Samardzic. Gelandang muda berusia 20 tahun itu akan pindah ke Friulani dengan biaya transfer sebesar 4 juta euro. Kesepakatan Fabian secara nominal terpisah dari transfer Samardzic. Fabian memainkan peran penting dalam membuka pembicaraan untuk Samardzic. Nerazzurri memiliki opsi untuk membeli kembali Fabian dengan bayaran 12 juta euro di masa depan. Inter Milan dan West Ham United dilaporkan akan mencapai kesepakatan penuh atas transfer Gianluca Scamacca dalam pekan depan. Nerazzurri saat ini masih bekerja untuk memperkuat di beberapa lini pada musim panas ini, memberikan sentuhan akhir pada skuad Simone Inzaghi. Raksasa Italia itu telah merekrut Marcus Thuram, Davide Fratesi, Rafael Di Ganero, Juan Cuadrado, Jan Orel Bisek dan Lazar Samardzic. Dalam beberapa hari ke depan, manajemen juga harus menyelesaikan kesepakatan kiper Bayern Munchen, Jan Sommer. Setelah itu, La Beniamata akan mengalihkan perhatian mereka untuk merampungkan kepindahan Scamacca sebagai penguatan di lini serang setelah pembatalan transfer Romelu Lukaku. Inter telah mengidentifikasi striker berusia 24 tahun itu sebagai profil paling cocok yang tersedia di pasar.
Pemain asal Italia itu menjalani kampanye pertama yang mengecewakan di London Timur, dan ingin kembali ke Italia. Menurut Sport Mediaset via FC Internews, Inter akan mampu meyakinkan West Ham dengan tawaran sebesar 25 juta euro plus tambahan 5 juta euro. Sumber itu meyakini jika kedua klub bisa menyelesaikan operasi pekan depan. Dengan dimasukkannya semua add-on, maka tawaran Inter kurang lebih akan memenuhi tuntutan The Hammer. Sang pemain sendiri telah memberikan persetujuannya untuk bergabung dengan Nerazzurri. Kevin Xavi telah diikuti Newcastle United sejak lama, dan tampaknya keinginan klub Inggris tersebut mendatangkan salah satu talenta terbaik Primavera Inter akan menjadi kenyataan. Dilaporkan dari surat kabar Irlandia, Iris Hexaminer mengatakan bahwa tim yang dimiliki oleh perusahaan Arab Saudi tersebut sangat ingin menandatangani Xavi secara permanen, meski untuk saat ini tidak ada kesepakatan dengan Inter. Xavi musim lalu mencetak 16 gol pada kompetisi Campionato Nazionale Under 18B, dan memberikan 3 assist. Pemain asal Irlandia ini terikat kontrak dengan Inter hingga Juni tahun 2024. Inter telah mengubah gaya permainan jauh lebih vertikal, dengan klub yang terus mencari pemain yang memberi jaminan gol, assist, dan dribbling di bursa transfer kali ini. Pada dasarnya, Thuram berbeda dari Dzeko dan Lukaku dan kita akan lihat nanti bagaimana orang Prancis itu akan menjelaskan perbedaan ini. Tapi yang sudah bisa dilihat adalah permainan kaki Frattesi dan Cuadrado. Kedua pemain yang bisa menjadi poros Inter yang baru untuk sisi kanan. Dengan Frattesi, Inter dapat lebih sering mengejar bola di belakang garis pertahanan lawan, menyalurkan kepada para gelandang, dengan berusaha mencuri dan menciptakan gol secara tepat. Jika tidak, bola akan jatuh ke kaki Barella atau Calhanoglu yang bisa menjadi eksekutor. Demikian analisa Gazzetta dello Sport mengenai pemanfaatan Frattesi oleh Inzaghi di taktiknya. Kemudian ada Cuadrado. 2 pertandingan di Jepang sudah cukup baginya untuk membuat orang yang memiliki keraguan terhadapnya mulai mencintainya. Dia selalu tetap menjadi protagonis. Pemain Kolombia itu unggul dalam hal dribbling dari pesaingnya di posisi yang sama, hal yang kerap membuat Inzaghi terkesan. Sedikit berbeda dengan musim sebelumnya, Inter musim depan dipercaya akan bermain sangat vertikal dengan serangan-serangan cepat.